Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satu Asraf, NIM L1 A1 22 07. Kali ini saya akan membahas materi tentang perbedaan sistem pencernaan pada unggas dan ruminansia. Sistem pencernaan unggas. Unggas adalah sejenis hewan ternak kelompok dari sejenis burung yang dimanfaatkan dagingnya dan telurnya. Pada umumnya, hewan ini termasuk bagian dari kelompok ordo Gallivermus dan Aceriformes, memiliki bentuk tubuh seperti ayam atau seperti bebek. Secara umum, kebanyakan hewan jenis ini memang mempunyai bentuk tubuh seperti ayam dan bebek. Biasanya, hewan-hewan unggas sering dijadikan sebagai hewan ternak atau hewan peliharaan, karena hewan jenis ini mudah dirawat dan termasuk hewan produktif. Unggas memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan sistem pencernaan pada ruminansia, yang memiliki gigi untuk mengunyah. Sistem pencernaan pada unggas dimulai saat makan masuk melalui paruh dan berakhir pada kloaka. Prinsipnya pencernaan pada unggas terjadi secara mekanik dan pencernaan secara kimia atau enzimatis. Pencernaan secara mekanik pada unggas yaitu pencernaan dengan kontraksi otot saluran pencernaan, sedangkan pencernaan kimiawi yaitu pencernaan terjadi dengan adanya bantuan enzim yang dihasilkan dari saluran pencernaan. Organ-organ pencernaan pada unggas terdiri dari paruh, esofagus, tembolok, profeticulus, ampla atau usus halus, usus buntu, usus besar, dan kloaka. Yang pertama, paruh. Paruh merupakan mulut bagi unggas, merupakan rahang bawah dan rahang atas yang menanduk. Paruh berfungsi untuk makan dan minum pada unggas. Paruh menghasilkan air liur atau saliva. Paruh yang langsung mengambil makanan untuk dicerna. Yang kedua itu esofagus. Esofagus sering juga disebut kerongkongan. Kerongkongan merupakan tabung berotot yang dilalui makanan untuk proses pencernaan berikutnya. Yang ketiga, tembolok. Tembolok merupakan suatu pelebaran kerongkongan yang terdapat antara profeticulus atau lambung kelenjar dan mulut. Setelah makanan masuk ke dalam tembolok, makanan akan disimpan sementara. Keempat, ada profeticulus. Pencernaan selanjutnya terjadi pada profeticulus atau lambung kelenjar terletak di antara kerongkongan dengan ampla. Di sini terjadi pencernaan secara enzimatis yang berubah makanan sehingga memudahkan dicerna. Pencernaan profeticulus terjadi dalam jangka waktu yang singkat. Yang kelima, ada amfela atau gizzard. Setelah dicerna profeticulus, makanan masuk ke dalam amfela atau gizzard, atau disebut dengan otot. Ampela berada di antara profeticulus dan bagian atas usus kecil. Ampela memiliki otot yang kuat dan permukaan yang tebal. Di sini terjadi pencernaan secara mekanik. Keenam, ada usus kecil. Setelah dicerna di ampela, makanan masuk ke dalam usus kecil, duodenum, jejunum, dan ileum. Mukosa usus halus berfungsi untuk menggerakkan makanan dan memperluas permukaan untuk menyerap sari-sari makanan oleh fili-fili pada dinding usus. 7, ada usus buntu atau cecung. Unggas memiliki dua saluran usus buntu atau yang disebut dengan cecung. Pencernaan ini terjadi sedikit pada usus buntu. Saluran pencernaan ini terjadi pencernaan karbohidrat, protein, dan absorpsi air. Ke-8, ada usus besar. Pencernaan selanjutnya terjadi pada usus besar. Ukuran usus besar memiliki diameter 2 kali usus halus. Usus besar berfungsi merombak sisa-sisa makanan yang tidak tercerna menjadi feses. Yang terakhir, ada kloaka. Proses pencernaan terakhir terjadi pada kloaka. Kloaka merupakan tempat pengeluaran sisa-sisa atau ampas dari pencernaan atau feses dan urin. Selanjutnya, pencernaan ruminansia. Hewan ruminansia adalah
kemama biak yang mana merupakan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora dengan sistem pencernaan dalam 2 langkah. Meskipun demikian, semua hewan herbivora tidak termasuk pada kelompok ruminansia ini. Hal ini dikarenakan ciri utama dari ternak ruminansia adalah memiliki 2 fase mengunyah sebelum memakannya dapat dicerna di perut. Sistem pencernaan dalam hewan ruminansia ini memiliki 2 fase mengunyah. Pasti tampak lebih lama dalam proses pencernaannya. Namun, justru kelompok hewan ini memiliki keuntungan akan hal tersebut. Sebab pencernaannya menjadi lebih efisien terutama ketika menyerap nutrisi yang terkandung di dalam memakan. Sistem pencernaan ruminansia itu yang pertama adalah rongga mulut. Sama halnya dengan proses pencernaan hewan lainnya yang bukan termasuk hewan ruminansia, pencernaan pertama kali dilakukan pada mulut. Di dalam mulut pada hewan ruminansia terdiri atas gigi, lidah, kelenjar ludah atau saliva. Bagian kelenjar ludah atau saliva ini merupakan cairan kompleks yang memiliki komponen organik dan komponen anorganik. Yang kedua ada esofagus. Esofagus adalah kerongkongan yang mana merupakan saluran untuk menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Pada ujung saluran esofagus ini terdapat daerah yang disebut faring. Yang ketiga ada lambung. Lambung pada hewan sapi, perbedaannya adalah lambung pada hewan sapi memiliki 4 ruangan yang berbeda, yakni rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Rumen ini dapat disebut sebagai kantong besar yang memiliki kapasitas 80%. Beberapa bagian rumen mempunyai pupil layarnya handuk dan tidak berkelenjar. Di dalam rumen banyak terdapat bakteri yang turut berguna untuk proses pencernaan makanan yang berupa bakteri pencernaan selulosa, bakteri pencernaan hemiselulosa, bakteri pencernaan pati, bakteri pencernaan gula, dan bakteri pencernaan protein. Yang kedua ada retikulum. Retikulum juga sering disebut sebagai perigala dan berfungsi sebagai penahan partikel pakan, terutama ketika tengah terjadi regurgitasi rumen. Yang ketiga, omasum. Omasum bagian lambung ketiga pada hewan ruminansia yang permukaan dindingnya memiliki wujud lipatan kasar dengan 5 lamina atau daun yang menyerupai duri. Yang keempat itu ada abomasum. Abomasum sering disebut sebagai peri sejati sebab sebagian besar proses pencernaan hewan manusia terjadi pada bagian ini. Pada dinding abomasum terdapat kelenjar pencernaan yang menghasilkan cairan lambung dengan kandungan pepsinogen, garam, anorganik, mukosa, asam hidrolat untuk menyerap vitamin B12 secara efisien. Lanjut, yang keempat ada usus halus. Usus halus pada hewan ruminansia ini memiliki 3 bagian, yakni duodenum, jejunum, dan ileum. Biasanya panjang usus halus ini sekitar 22-30 kali dari panjang tubuh hewan ruminansia itu sendiri. Yang kelima ada usus besar. Usus besar pada sapi memiliki 2 bagian dasar, yakni cecum atau kantong buntu dan colon. Pada bagian cecum berbentuk seperti kantong yang mencabang dari usus besar dan terletak mengarah ke arah belakang. Yang keenam ada rektum dan anus. Rektum adalah bagian lubang tempat pembuangan feses dari tubuh sapi. Sebelum dibuang melalui anus, feses akan ditampung terlebih dahulu. Pada bagian rektum, apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphinkter rektum akan mengatur pembukaan dan penutupan pada anus. Otot sphinkter pada bagian rektum ini adalah
dua, yakni otot polos dan otot lurik. Kesimpulannya, perbedaan utama antara sistem pencernaan unggas dan rumenansia terletak pada struktur lambung, proses fermentasi mikroba, dan kemampuan untuk mencerna serat kasar. Sementara unggas memiliki sistem pencernaan monogastrik yang lebih sederhana. Rumenansia memiliki sistem poligastrik yang kompleks dengan kemampuan untuk mencerna serat kasar melalui fermentasi mikroba di rumen. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.